Materi berikutnya adalah susunan hambatan resistor. Nah, hambatan yang pertama, bagaimana sih kalau susunan hambatannya kita susun seri? Masih ingat di SMP kan? Nah, susunan hambatan yang disusun seri itu seperti apa? Nih, ini gambar dari seutas hambatan resistor, betul ya? Nah, resistor itu dalam rangkaian bentuknya gini, teman-teman. Ada kaki kiri, ada kaki kanan. Kaki kiri yang ini, kaki kanan yang ini. Jadi, satu hambatan ada dua kaki kan? Misalnya hambatan ini kasih nama R1. Paham ya? Ini belum seri karena baru satu. Nah, kalau satu lagi punya nih hambatan R2 nih, disambungkan, tuh kan? Tadi resistor pertama kaki kiri di sebelah kiri, yang kanan sebelah kanan. Nah, R2 yang kiri dengan kanan dari hambatan 2 bergandengan. Inilah yang namanya seri nyambung. Ya kan? Tangan kanan pegang tangan kiri hambatan berikutnya. Gitu aja. Kalau nyusun bentuknya sambung menyambung seperti ini hambatan seri namanya. Ya kan? Misalnya dua hambatan aja gini. Oke, mau serinya ke kanan, mau dari atas ke bawah, mau miring, yang penting antara R1 dan R2 di tengah-tengah ini tidak ada cabang. Ya kan? R1 dan R2 di tengah-tengah tidak ada cabang, ini seri. Tapi kalau di tengah ini ada cabang lagi, maka ini bukan lagi seri. Paham ya? Oke. Supaya ada kuat arus yang mengalir, maka ujung-ujungnya kita sambungkan dengan beda potensial baterai. Misalnya ini. Nih, baterai kan ada yang positif, yang panjang, ada yang negatif. Oke. Nah, tegangan baterainya kan misalnya V ya, voltage. Kemudian, arusnya kan selalu mengalir dari mana? Dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, ini arusnya berarti ke kiri dulu berputar searah jarum jam ya. Dalam rangkaian tertutup ini. Simbol kuat arus adalah I. Ini kita sebut arus total. Arus total yang keluar dari tegangan baterai. Kemudian ketika arus total ini kan pasti melewati hambatan R1. Kita kasih nama I1. Begitu juga akan melewati hambatan R2. Kuat arusnya seperti ini, simbolnya I2, ya kan? Arus yang melewati R1 disebut I1, arus yang melewati R2 disebut I2. Kira-kira menurut kalian nih, kalau I totalnya 10 ampere, berapa I1 dan I2? Ada yang bisa jawab? Masing-masing 5. Oke, sekali lagi, kalau I totalnya 10 ampere, I1 berapa, I2 berapa? Husni, 5, betul tidak? Atau yang lainnya ada yang mau jawab? Nah, sekarang gini, sekarang kembali ke air. Rangkaian ini anggap sebagai pipa. Pipa ya. I, arus dari sumber tegangan nih, arus airnya 10 liter. I1 kan mengalir nih ke kiri. I1 berapa liter? I2 berapa liter? Dua-duanya 10 kata Mas. Iya, dua-duanya sama. Nah, kenapa sama? Kan pipa ini tidak ada cabang, betul nggak? Ya, pipa ini adalah satu jalur. Ya, satu jalur melingkar, bukan melingkar gini ya, membentuk rangkaian tertutup. Tidak ada belokan. Jadi, I total akan sama dengan I1, ya kan? Melewati R1 akan sama dengan I2. Ingat, di susunan seri kuat arusnya sama. Kalau I-nya 10 ampere, I1 10, I2 pasti 10. Paham ya? Tolong diingat. Bagaimana kalau kita disuruh ngitung hambatan total? Hambatan pengganti. Kan ini ada dua ya, R1 dan R2. Ya kan? Maka kalau hambatan seri tinggal dijumlah. R1 tambah R2 ya. Nah, sejumlah hambatannya ada 10 ya jumlahin aja. Paham ya?
Kemudian tadi kuat arusnya ingat, I total seri itu pasti sama dengan I1, pasti sama dengan I2. Bisa ya? Nah, bagaimana dengan tegangan, teman-teman? Nah, sekarang kita gunakan hukum Ohm. Ada yang tahu nggak? Hukum Ohm itu apa? Apa persamaan hukum Ohm? Siapa yang mau jawab? Namanya siapa? Siapa ini? Husni ya? Siapa? Hukum Ohm? Iya, Husni. Hukum Ohm apa? I sama dengan V dibagi R. Betul nggak? I sama dengan V bagi R. Atau V adalah I kali R. Vir, betul ya? Nah, sekarang lihat. Kalau I1 dikali R1. I kali R. Berarti kan muncul tegangan. Betul ya? Nah, di hambatan 1, kalau kuat arus I1 dikali R1, maka tegangannya V1. V1 itu tegangan pada ujung-ujung R1. Begitu juga dengan ini. Jika I2 dikali R2, maka dapatlah tegangan V2. V2 itu tegangan antara ujung-ujung R2. Paham ya? Oke, tuh. Ingat, untuk rangkaian seri, tegangan total baterai itu adalah jumlah dari tegangan V1 ditambah V2. Jumlahin aja, ya kan? Kalau V1-nya 5 volt, V2-nya 5 volt, ya tegangan baterai jadi 10. Ingat ya. Sekali lagi, di hambatan seri, kalau ditanya hambatan pengganti, totalkan, jumlahkan. Kuat arus di seri sama. Tegangan di seri tinggal dijumlahkan ya, tegangan di ujung-ujung masing-masing resistor. Atau boleh juga gini tuh. V sama dengan I1 kali R1 ditambah I2 kali R2. Paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ya. Oke, yuk lanjut. Jangan lupa R adalah hambatan kawat atau resistor. Nah, tadi teman-teman hambatan kawat itu kan berbicara kawat ya, kabel. Kalau di sini hambatannya selain kabel kan alat-alat listrik juga termasuk hambatan, memiliki hambatan. Jadi misalnya R1 dan R2 ini adalah lampu gitu kan. Lampu 1, lampu 2 disusun seri. Paham ya? Kalau tadi kan berbicara hambatan seutas kawat. Jadi kawat penghantar konduktornya yang dihitung. Oke. Berikutnya I tadi apa? Kuat arus. Satuannya ampere dan V adalah voltage, tegangan. Satuannya volt. Silakan mau di screenshot atau di foto dulu boleh. Sudah? Pak mau nanya Pak, Ya, silakan. hari ini nanti dimasukin ke YouTube Pak. Oke, coba lihat aja nanti ya. Sip. Biar bisa diulang. Oke, biar ada suaramu bolehlah diskusi. Oke. Ya, kita lihat aja ya. Oke, yuk. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berikutnya, hambatan yang disusun paralel. Oke, konsep dasarnya mirip ya. Coba lihat. Ini tadi misalnya R1, betul? Nah, sekarang ini R2 kan? Bedanya kalau seri mah, tadi kan tangan kiri pegangan dengan tangan kanan. Kalau yang ini, yang atas itu kan hambatan pertama, yang bawah hambatan kedua. Sebelah kiri kita sebut tangan kiri, sebelah kanan tangan kanan ya. Nah, kalau paralel, tangan kiri ketemu tangan kiri, tangan kanan ketemu tangan kanan. Tuh, kiri dengan kiri kan? Ini kanan dengan kanan. Paham ya? Oke. Ujungnya masing-masing dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini R1, ini R2, dan ini adalah tegangan baterai. Oke, bisa dibedakan ya. Tadi mah kalau seri mah sambung menyambung, ya kan? Kalau ini mah bersusun ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan ya. Oke, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, nah ini disebut paralel. Boleh juga gini. Nah, coba lihat. Satu, ya kan? Nah, dua. Atas itu kaki kiri misalnya. Nah, kiri dengan kiri, itu kan. Nah, ini paralel. Yang bawah dengan bawah. Ya kan? Nah, tuh. Ini disebut paralel juga, ya.
Nah, sekarang bagaimana yang ini, teman-teman? Nah, oke. Nah, ya, ini R1, ya kan? Ini R2. Nah, begini pun teman-teman disebut susunan paralel. Paham ya? Nah, kalau begini, coba siapa yang mau jawab nih? Nah, ini ujung A, ini ujung B. Kalian lihat, ini R1 dan ini adalah R2. Ini disusun seri paralel, teman-teman. Seri. Walaupun bengkok, ini seri, ya. Oke, bisa dibedain, ya. Oke, kita hapus dulu nih yang ini ya, biar tidak mengganggu nih. Nggak susah ya. Nah, yang paling penting kalian bentuknya. Oh, ini seri, ini paralel. Biasanya kalian itu bingungnya mana dulu, ya kan? Yang dikerjain mana seri, mana paralel, ya. Oke, kita lanjut materi ini ya. Ini susunan paralel. Seperti biasa, arus itu mengalir dari potensial tinggi ke rendah ya, dari positif menuju negatif. Arus total ini I, ya kan? I ini mengalir ke kiri kan, terus ke atas. Di sini ketemu cabang, betul nggak? Cabangnya kebagi dua, pipanya kebagi dua nih, ke kamar mandi atas, ya kan? Yang ini ke kamar mandi bawah, paham ya? Artinya arus totalnya kebagi, ya kan? Arus total kebagi, sehingga hambatan paralel disebut juga sebagai pembagi arus. Ingat, yang berfungsi sebagai pembagi arus adalah susunan hambatan paralel. Kalau hambatan seri namanya pembagi tegangan. Ingat ya. Ya, berikutnya. Tuh. Arus yang melewati hambatan R1 kita sebut I1. Kemudian arus yang melewati hambatan I2 di sini kita sebut I2. Yang pasti arus I1 dan I2 pasti lebih kecil dibanding arus total. Betul kan? Iya, I1 I2 kan itu hasil pembagian, ya kan? Hasil dibagi. Ibaratnya I total dibagi 2 ke I1 dan ke I2. Kira-kira besarnya sama nggak I1 dan I2, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Sama nggak besarnya I1 dan I2? Hah? Sama. Sama. Yakin? Bisa beda nggak? Sama beda? Iya, tergantung besarnya hambatan R1 dan R2. Kalau R1 dan R2 besar hambatannya sama, pasti I1 dan I2 sama. Oke? Tapi kalau R1 dan R2 beda, pasti beda. Misalnya R1 lebih besar dibanding R2, maka I1 lebih kecil dibanding I2. Kan I dengan R berbanding terbalik. Jelas ya? Ya, seperti biasa kalau ditanya hambatan pengganti paralel. Ini kan gambarnya hambatan cuma 2. Berarti tinggal gini. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Kalau paralel penjumlahannya pecahan ya. Oke. Kalau ada lebih dari 2 ya sama, tinggal lanjutin. Tambah 1 per R3, tambah 1 per R4, dan seterusnya. Yang kedua, kuat arus. Nah, ini muncul hukum 1 Kirchhoff. Di SMP juga ya. I yang masuk ke titik cabang di sini kan. Ini kuat arus total, yang masuk ke titik cabang adalah I total. Yang keluar dari cabang adalah I1 dan I2. Sehingga kita tulis I sama dengan I1 dan I2. Jumlah arus yang masuk pasti sama dengan jumlah arus yang keluar. Tuh, di paralel mah arusnya dijumlahkan. Nah, ingat dari hukum Ohm yang tadi ya, ini hukum Ohm I sama dengan V bagi R. Nah, kalau tadi kayak tadi I1 dikali R1 pasti dapat V kan? V itu I kali R. Dapat tegangan V1. V1 itu apa? Tegangan ujung-ujung R1. Ini juga sama. Kalau I2 dikali R2 dapatlah tegangan V2. V2 itu tegangan ujung-ujung R2, ya kan? Oke. Maka
besar tegangan di paralel ternyata sama, teman-teman ya. Sama. Tegangan baterai misalnya 20 volt, maka V1 20 volt, V2 20 volt ya. Nah ini. Jadi bedanya kalau di paralel mah tegangannya sama, arus dijumlah. Kalau di seri tegangan dijumlah, arus sama. Atau bentuknya boleh seperti ini ya. V1 itu I1 kali R1, V2 I2 kali R2. Nah, tolong diingat ini ciri dari susunan hambatan paralel. Dan ini R-nya yang tadi disebut hambatan. I kuat arus, satuannya ampere, dan V adalah tegangan volt. Iya, anak-anakku semuanya silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ayo, ada yang mau nanya tentang hambatan seri dan paralel? Tidak ada? Tidak. Pengen cepat UTBK ya? Yeay. Iya kan? Iya. Ya, ini konsep dasar. Pokoknya di konsep dasarnya kalian harus lebih kuat, pahami. Ya kan? Jadi konsep dasar paham, kalian ya silakan mau nanya. Ada? Bukan mau nanya Pak, tadi yang kayak seri lupa saya STF Pak, boleh. Oke, bolehlah nanti ya di terakhir aja. Sip, nanti di back ya. Oke. Yuk, kita lanjut dulu ya. Ya, sekarang coba kalian lihat. Nih contoh soal. Waduh, belum keedit tadi ya. Nah, ini soal SPMB. Jangan lihat dulu yang sebelah kanan ya. Sebelah kiri dulu nih. Contoh soal SPMB 2005. Oke. Nah, pertanyaannya nih. Berapa besar hambatan pengganti dari ujung A dan B? Ujung A di sini, ujung B di sini. Oke. Kalian analisis di sini. Ada yang lain nggak simbolnya di sini? Silakan. Coba. Ini 2 ohm, 3 ohm, 8 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Ini ada 5 ohm. Kemudian titik B ini ada hambatan tapi nggak ada nilai resistornya. Ya kan? Coba, ada yang aneh nggak di susunan hambatan ini? Nah, ini apa teman-teman nih? Simbol apa ini? Baterai bukan? Bukan ya. Ini adalah kapasitor, simbolnya C. Kapasitor ini itu terhubung langsung dengan hambatan 8 ohm yang ini nih. Nih, terhubung langsung dengan hambatan ohm ini. Sehingga kalau hambatan dihubungkan langsung dengan kapasitor, maka hambatan ini tidak dilewati oleh kuat arus. Maka I yang melewati 8 ohm adalah 0. Bisa dipahami? Kalau ada hambatan resistor dihubungkan dengan kapasitor, maka arusnya hilang. Sehingga kalau arus hilang, maka hambatan 8 ohm itu tidak dihitung dalam perhitungan. Paham ya? Berikutnya, coba lihat. Kan yang ditanya hambatan pengganti dari A ke B. A-nya yang ini, B-nya yang ini. Misalnya B-nya itu A-nya itu dihubungkan ke baterai. Baterainya positif, berarti kan arus ke sini ya. Arus listrik ke sini. Betul kan? Nah, I melewati 2 ohm, kemudian di sini kebagi 2 cabang. Ada yang ke kanan, ya kan? Betul nggak? Nah, yang ke bawah nggak ada, karena 8 ohm ada kapasitor. Jangan dilihat, berarti nggak ada yang ke bawah. Ini ke kanan lagi, kebagi 2, ya kan? Nah, melewati 10 ohm, melewati 10 ohm yang sebelah kanan juga kan, ke sini. Kemudian ketemu juga di titik B. Titik B itu ibaratnya kutub negatif dari baterainya. A kutub positif baterai, ya kan? Nah, dan B kutub negatif baterai. Maka dari B langsung ke mana? Ya langsung ke A. Nah, yang ini gimana? Yang ini kan ujung ini buntu, paham ya? Kalau buntu, maka hambatan ini tidak dihitung, paham? Nah, kalau buntu lah cirinya lah. Kalau buntu nggak ada arus, maka kalian jangan dihitung hambatannya.
Nah, yang kedua, kalau hambatan disusun seri dengan kapasitor, itu pun jangan dihitung karena tidak ada arus. Nah, sehingga gambarnya jadi gini, teman-teman. Oke, bentar ya. Oh, nih, maaf ya. Belum mengedit tadi. Nah, gambarnya seperti ini, teman-teman nih. Ya. Jadi yang 8 ohm sama yang sebelah kanan B jadi hilang, ya. Hilang. Jadi rangkaiannya sederhananya jadi gini. Ujung A, ujung B. Nah, sekarang kita hitung mana yang harus kalian hitung duluan. Bisa 2 dan 3 seri, bisa. Antara 2 dan 3 kan tidak ada cabang, bisa seri. Atau bisa nih, ya 10 ohm dengan 10 ohm ini kan paralel, betul kan? Nah, maka paralelnya adalah ini. Lihat sebelah kanan ya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kan ini paralel. R1-nya 10, R2 10. Masuk sini. Maka 1 per RP sama dengan 1 per 10 tambah 1 per 10. Karena penyebutnya 10, 10 sudah sama kan? Maka pembilangnya jumlahin aja. 1 tambah 1, 2. Jadi 2 per 10. Jangan lupa balikan. Maka RP adalah 10 bagi 2. Jawabannya 5. Paham? Nah, 10 ohm dan 10 ohm sudah kita hitung. Maka bentuknya jadi hambatan ini. Nah, ini yang hambatan pengganti dari dua hambatan tadi ya, 10 dan 10 jadi 5 kan? Nah, ini. Habis ini ya kalian lihat dari A ke B jadi 3 hambatan. 2, 3, 5. Ini disusun seri paralel. Seri. Ya udah tinggal jumlahin. Seri kan? Nggak ada cabang masing-masing hambatan kan? Tinggal 2 tambah 3 tambah 5. Jadi jawabannya adalah 10 ohm. Tuh jawabannya adalah apa jawabannya? D10. Maaf ya. Silakan. Ada yang mau nanya? Oke, bikinnya barusan nih pagi-pagi ya. Jadi lupa nggak keedit, keburu jam 8. Ya, silakan ada yang mau nanya? Tidak? Iya, kalau tidak kalian pahami lagi. Nah, kita lanjutin di diskusi di sini ya. Oke.